sekarang kita ini udah ada di situ Sangiang ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa tanya lagi ke langsung aja atau ke Om Asep Kak. Jadi Om, ini situ Sangiang ini kira-kira sejarahnya gimana ya? Ini berkaitan dengan sejarah kebateraan Talaga Manggung ya. Kita tahu bahwa Talaga Manggung itu mempunyai histori yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika itu dengan seiring berjalannya kemajuan kerajaan Galuh, anak daripada Terah Raja Galuh itu membuat kebateraan di sini. Dan beliau yang ada di sini itu di dalam ceritanya adalah Kipang Lurah, adiknya daripada kakaknya daripada Ratu Simbar Kancana. Nah, kalau menurut folklore, menurut cerita turun-temurun, bahwa di sini diceritakan bahwa menghilangnya kerajaan Talaga Manggung di sini, gitu. Seiring dengan bagaimana Kipang Lurah itu ingin mempertahankan ajaran leluhurnya. Ini berkaitan dengan bagaimana ketika proses atau ada historis berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Cirebon. Nah, ceritanya di sini kan kalau beliau Sunan Parung yang kita tadi lihat di makamnya di sana, itu beliau raja yang pertama kali masuk agama Islam di Talaga Manggung ini, gitu. Jadi beliau berkaitan dengan adanya prosesi islamisasi di tanah Jawa ini, beliau mempertahankan agama leluhurnya dan moksa di sini, moksa bumi ya, moksa untuk di sini bisa kelihatan itu ada tata ruang yang sangat unik ya, yang sangat sakral kelihatannya, gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat, bisa apalagi di Ajeng ini mampu menembus batas, gitu kan. Ya, indigo, gitu kan. Bisa lihat siapa saja yang ada di sini, tapi yang jelas bahwa di sini adalah berkaitan dengan sejarah Talaga Manggung, dan ada pangeran besar yang sangat luar biasa, yaitu Kipang Lurah, yang demi mempertahankan eksistensi ajaran leluhurnya, beliau memilih moksa di tempat ini dengan pasukannya. Kita tadi udah sedekah ikan ya. Ada folklore yang menceritakan bahwa pasukannya itu berubah menjadi ikan. Sekarang kalau ingin menampakkan ikut membahagiakan anak cucunya itu untuk bisa kita berbagi ikan dan kita bisa bahagia tadi ya. Artinya seakan-akan menyambungkan rasa kita dengan beliau, dengan leluhur lewat makhluk ikan ini, gitu kan. Kita wallahu alam, mungkin saja ini adalah penjelmaan daripada masyarakat Kipang Lurah, prajurit Hayat Kipang Lurah, wallahu alam bisawab. Tapi kita tadi sama-sama merasakan bagaimana ada tautan energi, terus bagaimana kita merasa bahagia bersama, gitu kan. Jadi melihat ikan juga menerima sedekah dari kita juga merasa gembira, bahagia, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini sinyal baik bahwa ketika kita berbagi, jangankan antara sesama makhluk manusia ya, dengan alam pun, alam akan memberikan segalanya buat kita. Kita tahu bahwa rezeki yang kita sebar di sini itu dimakan dengan sukacita. Nah, mudah-mudahan ini sinyal baik untuk kita ke depan, bahwa keberkahan akan melahirkan keberkahan yang berlimpah, gitu kan. Nah, itu saja mungkin berkaitan dengan sejarah Talaga Sangiang ini. Tapi memang sih Om kalau yang Ajeng ngerasain ya, memang kalaupun malam itu, meskipun memang malam ya, karena kita kan memang sempat sampai di sini tuh malam, itu kerasanya tuh energinya lebih banyak positif ya. Padahal kan kalau dibilang kan malam gitu, lebih banyak damai ya, damai gitu. Enak, damai, nggak ada rasa takut, horor gitu. Ya, biasanya kan kalau ke itu adem, begitu indah, gitu. Ada nuansa keindahan yang tidak bisa kita bayangkan ya. Benar-benar. Itu ya, kecuali kita merasakannya di tempat ini. Makanya siapapun ya, ayo datang ke tempat ini. Kita berbagi rezeki dengan makhluk Tuhan lainnya, gitu. Betul.
Gelap banget. Danau center. Danau center. Bener. Sampai ke dalam lagi. Yang bener ya. Kenapa? Gak ada angin di sini. Di sini nggak ada angin. Oh, Duduk aja. Tapi tumbuhannya bergoyang. Kita lagi naikin anak tangga. Ini banyak banget. Assalamualaikum. Oke, jadi sekarang ini kita ada di makam ya Om ya. Di makamnya beliau namanya Eyang Sunan Parung ya. Bisa dijelaskan Om ini beliau ini siapa tokoh? beliau itu tokoh yang sangat luar biasa, merubah paradigma masyarakat Tatar Sunda dulu itu ketika ada proses Islamisasi di Tatar Sunda gitu kan. Beliau karena tonggak terakhir Pajajaran itu moksa ininya di Babat Palagan Talagamanggung. Dan beliau kebetulan raja pertama Kebataraan Talagamanggung yang menganut agama Islam. Jadi sangat berjasa karena beliau disembuhkan oleh semua para Batara yang ada di Tatar Sunda ini sendiri. Jadi luar biasa kiprah beliau untuk bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda ya, Tatar Pasundan. Beliau khusus Priangan. Nah, kebetulan beliau juga kakek buyut daripada Prabu Gesan Ulun. Oh, Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun dari pihak ibu tentunya ya. Dari Nyimas Ratu Sintawati atau Nyimas Patuakan. Nikah dengan cucu beliau. Maka begitu erat hubungannya antara Sumedang dengan beliau. Jadi kita pengen masuk cuma karena memang udah malam dan juga memang cuma bisa sampai sini, jadinya kita ya sampai sini aja gitu. Sekarang nah, yang penting kita udah tahu juga sejarahnya dan beliau ini siapa, dan jasa beliau juga cukup sangat berperang khususnya di Kerajaan Sumedang Larang ya. Iya, artinya di wilayah Tatar Sunda ya, yang ketika beliau juga berperan penting bagaimana ke anak cucunya itu bahwa ada amanat besar yang berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan kerajaan Pajajaran ke Sumedang Larang. Di antaranya itu yang paling memberi restu dan paling memberikan wejangan-wejangan kepada cucu anak dan cucunya gitu kan daripada beliau itu berkaitan dengan bahwa setelah bulat Pajajaran eksistensi marwah Sundanya itu harus ke Sumedang Larangan gitu kan. Jadi begitu luar biasa peran beliau gitu kan. Iya. Nah itu. Oke. Mas? Oke. Enggak ini. Kamu kenapa? Dia ada yang ini dia kan. Iya. Jadi emang ada apa? Ada yang mau masuk? Enggak, tadi sebelum ada orang. Oh, Ya tadi emang ada waktu orang. kita naik ke sini juga kalau bisa dikatakan tuh jalanannya cukup naik gitu ya Om ya. Iya. Itu kira-kira dari naiknya tuh ada filosofi juga nggak ya atau maknanya? Ya, mungkin kan seperti ada. seorang raja ya beliau, seorang raja, seorang yang sangat berpengaruh, seorang yang berilmu agama tinggi gitu kan, tentu sangat dihormati. Bukan hanya wilayah Priangan, tetapi setapak Sunda. Tahu beliau itu Sunan Parung ini begitu berjasa, begitu berpengaruh gitu kan.
untuk menopang kebesaran Caruban Negeri, kerajaan Kesultanan Cirebon, dan tentunya Sumedang Larang itu sendiri. Oh, saya penasaran ini kenapa beliau ini dipanggil Sunan Tarung? Tarung itu kan Ya. apa? Ya, kan artinya kalau menerangkan bab itu saya juga kurang ini ya. Kurang ya. Tapi artinya ada filosofi yang mengikat ketika beliau menjadi seorang muslim dan disebut Sunan Tarung gitu. Jadi kalau kejelasan kan mengatakan bahwa tentu saya sendiri tidak masuk ke wilayah folklore ya. Tapi yang jelas beliau ada Sunan Tarung yang bagaimana beliau berjasa terhadap Cirebon, terhadap Sumedang Larang, dan terhadap anak cucu beliau. Karena gini, dari Sunan Tarung ini nanti anak keturunannya itu mendirikan kerajaan Sunda Gagang di Cianjur yang akhirnya menjadi Cikundul dari Wangsa Goparana. Nah, nanti ada ya jelas artinya beliau itu melahirkan DNA terbaik di Tatar Sunda ini gitu kan. Di antaranya Sumedang Larang, Cirebon, Cianjur, Cikundul ya, dan tentu ke daerah yang lainnya yang notabene sekarang menjadi basis-basis penduduknya yang beragama Islam gitu kan, yang ketara Islamnya gitu kan, Tasik, Garut gitu kan, kota santri kota itu. Memang tadi waktu memang kita naik juga tadi tuh emang banyak sosok-sosok yang mantau kita terus sih kalau yang aku lihat gitu kan. Tapi mereka sih insya Allah nggak ganggu. Cuman emang namanya mungkin kepo mungkin ya, kayak ada apa kayak gitu. Yeah. Tapi kan kita niat di sini kita baik, kita ingin ziarah, kita silaturahmi juga. Yang jelas saya dari Sumedang Larang itu tidak banyak berbicara tentang leluhur di sini ya, karena artinya apa? Bahwa Talaga Manggung itu sangat dihormati, disegani oleh dan memberi berkah kepada Sumedang Larang ketika babat Talaga Manggung, babat Talaga itu babat Talaga itu akhirnya menjadikan Sumedang mendapatkan amanat anak teguh kadatuan Purung Agung Pajajaran. Sehingga dari Pajajaran itu dari Kadu Tejo Eyang Nusia Mulia memberikan amanat besarnya untuk melanjutkan eksistensi marwah Sunda itu harus di Sumedang Larang, tentu dari referensi beliau ini gitu kan, yang jauh ke depan memandang bahwa Sumedang Larang itu bisa daerah yang independen yang bisa diperkirakan mengelola dan yang paling aman dari konflik kepentingan yang terjadi antara Cirebon, Banten dan Pajajaran. Gitu. Oke, iya sih. Oke, sebenarnya saya rasa itu aja ya cukup untuk episode jalan-jalan dan ziarah kali ini, dan memang kita bisa ambil positifnya, ibaratkan mungkin kita bisa petik dari nilai-nilai budaya dari para leluhur, para beliau gitu kan, supaya kita sebagai anak cucunya juga kita bisa menjadi anak-anak bangsa anak-anak yang bisa meneruskan bangsa juga gitu, yang berperan baik bagi khususnya bangsa Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak ya Mas Sep ya udah menjelaskan juga. Oke.